Rumah aktor Kawakan Pong Harjatmo pada hari Kamis kemarin sekitar pukul 13.30 siang dibobol maling. Pencuri masuk ke rumah Pong yang berada di kawasan Cipinang Muara, Jakarta Timur dengan merusak pintu pagar serta menjebol pintu masuk. Saat itu keadaan rumah sepi karena pembantu rumah tangga Pong sedang berada di rumah sebelah. Karena rumah dalam keadaan kosong, pencuri dengan leluasa mengobrak-abrik seisi rumah untuk mencari barang-barang berharga. Saya mau keluar, nggak ada orang. Pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot. Channel Ana akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Dan seperti biasa, jangan lupa pemirsa ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya mudah sekali, tinggal ketik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288. Jadi simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Kemarin rumah Pong Harjatmo disatroni pencuri dan seperangkat perhiasan emas serta barang berharga lainnya hilang. Karena honornya sebesar 300 juta rupiah belum dibayarkan, Helena Andrian melaporkan sebuah event organizer. Beni Simanjuntak memenangkan kasus melawan Eva Bun. Alisa Subandono dan Ayu Diabing selamat kesulitan mengatur jadwal antara sekolah dan syuting. Tidak kebagian peran antagonis, Regi Lawalata kebingungan. Benarkah Iwan Fals dan Rosana akan bercerai? Pemirsa, rumah aktor Kawakan Pong Harjatmo kemarin disatroni pencuri. Pencuri masuk dengan cara merusak pintu pagar dan membobol pintu masuk. Bukan sekali ini saja rumah Pong dibobol maling, tetapi 11 tahun silam Pong juga mengalami kejadian serupa. Pong mengalami kerugian cukup besar karena kehilangan perhiasan, koleksi jam mewah, serta batu permatanya raib di gondol pencuri. Mari kita saksikan liputannya, ini dia. Rumah aktor Kawakan Pong Harjatmo pada hari Kamis kemarin sekitar pukul 13.30 siang dibobol maling. Pencuri masuk ke rumah Pong yang berada di kawasan Cipinang Muara, Jakarta Timur dengan merusak pintu pagar serta menjebol pintu masuk. Saat itu keadaan rumah sepi karena pembantu rumah tangga Pong sedang berada di rumah sebelah. Karena rumah dalam keadaan kosong, pencuri dengan leluasa mengobrak-abrik seisi rumah untuk mencari barang-barang berharga. Saya mau keluar, nggak ada orang. Udah nggak ada orang, yang nggak ada orang, pokoknya sepi. Terus saya pulang dari ke sebelah, tahu-taunya ininya udah dijebol. Saya kaget. Nah, kok pintu kok dijebol? Terus saya teriak, jalan di situ. Saya teriak manggil pembantu yang di Saya lagi meeting. Emang ada telepon dari rumah, sih saya matiin karena apa depan ada bos saya matiin aja. Sampai saya di kamar, saya dapat SMS dari Mas Pong. Isinya mah kita kebobolan rumah kita kebobolan maling gitu. Kata siapa? Kata Mas Pong. Saya telepon Mas Pong. Terus Mas Pong, bener? Iya. Pulang dulu deh Mas Pong, saya nggak bisa lagi syuting saya. Kamu aja. Saya pulang ke sini. Jadi saya sampai sini udah jam 3 lewat. Polisi juga udah selesai menyidik dan lain-lain gitu. Yang ngelaporin Bu RT. Terus buku tabungan. Tapi sudah diblokir. Saya sudah blokir. Terus sama perhiasan saya. Kayaknya sekotak saya nggak lihat soalnya. Kalau ini kan masih ada sisa-sisanya. Itu sekotak yang saya nggak ketemuin itu. Pencuri ternyata sama sekali tak mengusik barang-barang elektronik dan hanya mengincar perhiasan serta koleksi jam tangan dan batu permata kepunyaan Pong Harjatmo. Yang membuat istri Pong tak habis pikir, pencuri ternyata bisa membedakan perhiasan miliknya antara yang murni emas dan yang imitasi. Pencuri menggondol semua perhiasan emas lalu meninggalkan perhiasan yang imitasi. Perhiasan tuh di tempat meja dandan ya Mas Mbak. Terus udah nggak tahu udah di tempat tidur itu disebar-sebarin. Jadi yang emas udah hilang semua, nggak tahu diambil. Dia tahu tuh yang bangsa gini-gini kan bukan emas, dibuang-buangin terus disebar-sebarin. Terus jam Mas Pong kan koleksi jam, dilaci sih nggak dikunci.
hilang semua, nggak ada satu sisa pun. Terus batu permata, Mas Pong kan senang koleksi, tuh kotak-kotaknya semua tuh udah kosong semuanya. Bukan sekali ini saja rumah Pong Harjatmo dibobol maling. Sekitar 11 tahun lalu rumah yang sama juga pernah disatroni pencuri. Padahal lokasi sekitar rumah Pong terbilang aman. Anehnya modus yang digunakan pencuri juga sama, yaitu mencongkel jendela dan pintu serta mengobrak-abrik seluruh isi rumah. 11 tahun yang lalu saya pernah kecurian, cuma lewat jendela. Waktu itu baru jadi, belum dibikin teralis, udah kecurian. Juga gini Mbak, modusnya sama sekali. Diadul-adul gini sampai nggak bisa lewat. Rini belum bisa menaksir seluruh kerugian yang dideritanya. Dia hanya berharap pencuri yang membobol rumahnya akan mendapatkan balasan yang setimpal. Alhamdulillah saya hanya kehilangan barang ya. Tuhan kan adil, Tuhan kan nggak diem. Orang yang ngambil nanti bisa juga kehilangan, mungkin kehilangan yang lebih menyakitkan. Hidup miskin susah, hidup kaya rawan kemalingan. Baiknya yang sedang-sedang saja. Pemirsa, mantan finalis Indonesian Idol Helena baru saja ditipu senilai ratusan juta rupiah oleh sebuah event organizer. Apakah manajemen Helena ceroboh sehingga Helena menjadi korban penipuan? Dan sementara itu pemirsa, kasus antara Benny Simanjuntak dengan Eva Boon akhirnya dimenangi oleh Benny Simanjuntak. Waduh, dan Eva Boon kabarnya harus mengganti rugi kepada Benny senilai 200 juta rupiah. Tapi pemirsa, kita ikuti dulu berita pertama dari Helena yang jadi korban penipuan. Ini dia. Tanggal 7 September 2004, Helena Andrian sepakat bekerja sama dengan event organizer PT Varia Interindo Prima untuk mengadakan show menyanyi di beberapa kota di Indonesia. Kontrak tersebut berlaku selama 2 tahun. Dalam salah satu pasalnya, Helena berhak menerima honor setiap kali habis manggung. Prakteknya pihak I.O. tidak melakukan kewajibannya. Honor sebesar kurang lebih 300 juta rupiah hingga detik ini belum dibayarkan kepada Helena. Merasa telah ditipu tanggal 18 November 2005, Helena telah melaporkan pihak I.O. atas tuduhan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan ke Polda Metro Jaya. Kemarin pagi kami mendapat informasi bahwa Helena akan diperiksa oleh pihak kepolisian. Selain Helena, Direktur Utama PT VIP dan manajer yang dulu menangani Helena ikut dipanggil. Namun karena suatu hal, pemeriksaan tersebut ditunda. Rencananya sedianya hari ini adalah konfrontir antara Oki Fadila Misa, Eka Lolita dan Helena. Saudara Oki datang, Helena datang, Eka tidak datang. Jadi konfrontir tidak bisa dilaksanakan. Sebenarnya kita konfrontir karena ada perbedaan kontrak yang mana yang nggak dibayar. Nah konfrontir, tapi manajer salah satu perusahaannya nggak datang, sehingga tadi di cancel. Seperti apakah bunyi kontrak yang telah disepakati tersebut? Kalau berdasarkan kontrak yang ada, setiap show itu harus dibayar langsung. Jadi haknya Helena 80%, haknya PT VIP, di mana di rootnya Oki Fadila Misa, itu 20%. Tapi pembayaran itu tidak tepat waktu, tidak sesuai dengan show itu. Yang seharusnya setiap show bayar, tidak. Sebelum memasukkan laporan, apakah pihak Helena sudah mencoba meminta pertanggungjawaban dari pihak I.O. itu? Kita coba menghubungi Oki, ketemulah 4 kali di Hotel Hilton. 4 kali kira-kira memakan waktu pun itu sudah 2 bulan, 4 kali pertemuan. Hanya janji-janji saja. Dia mengakui memang bahwa ini sebetulnya memang terpakai. Dia mengakui, dia membuat suatu pernyataan juga bahwa dia akan bertanggung jawab terhadap uang-uang itu. Kami kemudian meluncur ke rumah Helena untuk mengetahui lebih jauh seputar perkara ini. Sayangnya Helena tidak berada di tempat. Hanya sang ayah yang berjanji akan memberikan keterangan resmi hari Minggu depan. Novel, kakak Helena pun enggan memberikan komentar. Iya, saya nggak bisa memberikan komentar dulu mengenai ini. Saya nggak tahu dulu. Kan nanti aja lah hari Minggu lah. Ya, sorry ya. Benny Simanjuntak yang mewakili Jonathan Fritzi, Dini Aminarti dan kawan-kawan akhirnya memenangi perkaranya melawan Eva Boon. Kasus ini bermula saat Benny Simanjuntak mendapati foto-foto artis binaannya, di antaranya Jonathan Fritzi dan Dini Aminarti digunakan tanpa izin oleh Eva Boon untuk kepentingan komersial.
Beni kemudian melaporkan Eva Bun kepada pihak berwajib. Setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang, bahkan sampai tingkat kasasi, akhirnya Beni memenanginya. Pengadilan mengharuskan kepada Eva Bun